penyakit dalam istilah fikih itu dibagi dua bagian. Dalam istilah fikih, khususnya kajian tazkiyatun nafas, dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang disebut dengan penyakit fisik, ya. Sakit kepala, sakit kaki, sakit perut, itu fisik. Penyakitnya disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawa, namanya dawaun. Kalau Anda umrah, ya, atau haji, menemukan tulisan dawa, itu artinya obat. Perhatikan tuntunan sunnah ya dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat sakit fisiknya, ya, terkena penyakit fisik, kemudian mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon berdoa, mintakan supaya saya disembuhkan. Apa jawab Nabi? Ini yang paling menarik, ini sunnahnya. Kata Nabi, idzhab ila tabib. Berdoa bagus, tapi kemudian kata Nabi, pergi ke dokter, ya, tabib. Dalam bahasa Arab disebut dengan tabib, ya. Ditulis dalam bahasa kita tabib. Tabib itu bukan tukang obat, ya, hati-hati. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi kalau orang Arab bilang tabib, itu maksudnya pergi ke dokter yang berlisensi, yang punya spesialisasi tertentu sesuai dengan penyakitnya. Awas, fokus, ada istilah-istilah yang kalau ke kita itu suka berubah pemaknaannya, ya. Pernah mendengar kata mujarab? Mujarab, obat mujarab misalnya, kan? Apa artinya mujarab? Halo? Cepat sembuh, ya, tuh sudah keliru kan? Baik. Kalau yang tidak cepat sembuh apa? Baik, ya. Mas, mujarab itu asalnya bukan manjur, bukan cepat sembuh. Jamu manjur, jamu mujarab gitu ya. Bukan. Mujarab itu artinya dari kata jaraba atau tajribah, asalnya begini. Tajribah. Akar katanya dari kata jaraba. Artinya yang diuji klinis, yang telah lewat uji klinis, diuji dulu. Hasilnya disebut dengan mujarab. Ini hasilnya. Jadi obat mujarab itu maksudnya obat yang telah diuji secara klinis dan terbukti memang ada dampak baik, ya, bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi mujarab itu bukan obat yang sekedar manjur, tapi telah diuji dulu secara klinis, ya, dipraktekkan ke hewan tertentu atau yang punya kesamaan dari sisi DNA-nya dan sebagainya. Setelah diketahui betul, benar, ada prakteknya, baru kemudian ditetapkan dan bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit sesuai dengan kadarnya. Jadi bukan manjur, ya, hati-hati. Ada mungkin tukang jamu atau tukang obat yang lainnya mengatakan jamu mujarab, tapi belum pernah diuji. Mungkin Anda yang jadi uji cobanya gitu, ya. Baik, jelas ya? Baik, jadi ini bagian pertama yang mesti kita pahami dulu. Sunnah nabinya, kalau Anda sakit secara fisik, silahkan berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Sunnah pertama dulu. Sebelum apa-apa dikerjakan, bermohon kebaikan dulu pada Allah. Nah, doa ini nanti akan menghadirkan bimbingan dari Allah kepada kita untuk menuntun pada dokter yang benar. Kadang-kadang di perjalanan suasana hati bisa berubah, Pak. Atau dibuat situasi misalnya kena macet, kena kondisi tertentu, Anda dipalingkan pada dokter yang benar oleh Allah, yang memang fokus pada penyakit Anda, tidak menambah biaya yang macam-macam, kan? Tidak menghadirkan segala hal yang tidak Anda butuhkan. Tidak sedikit penyakit yang memang hanya tuntas dengan air putih, diminta minum yang lain misalnya. Kan ada persoalan serius di sini. Maka adabnya, kata Nabi, berdoa kepada Allah, kemudian ikhtiar pergi ke dokter.